Hari ini kita kumpul dalam rangka peringatan nuzul Quran. Quran itu turunnya siang apa malam? Malam. Tapi di gelombang siang-siang sudah turun. Yang namanya peringatan itu tidak mesti siang atau malam, karena fungsi dari peringatan itu adalah fadzakir, ingat-ingatlah, inna fa'atiz dzikra. Dengan peringatan nuzul Quran ini mudah-mudahan kita lebih mencintai Al-Quran. Nah, petang ini menjelang berbuka puasa, tadi Ustadz mengatakan Ustadz Somad akan buka puasa di jalan. Itu perlu saya luruskan. Buka puasa tidak boleh di jalan, nanti ditangkap Pak Kapolsek. Cara supaya kita mencintai Al-Quran ini ada lima cara. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum. Cara yang pertama adalah dengan cara membeli Al-Quran. Itu duluan. Karena kita tidak bisa membaca Al-Quran kalau tidak ada Al-Quran. Tapi masyarakat Gelombang ini bisa baca Quran tanpa melihat Quran. Betul? Bisa kita tes? Bisa katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal. Itu bisa. Itu yang hafal Pak Ustadz. Mudah-mudahan semua anak cucu kita hafal Quran. Amin ya Rabbal. Jadi yang pertama, awal langkah paling bawah adalah membeli Al-Quran. Jangan sampai baca Quran titiknya 3 titik bah, yang 2 lagi ditambah rayap. Quran yang akad nikah tahun 80 yang sampulnya sudah hilang, maka tolong beli Al-Quran. Budget beli baju baru 3 juta baru sepatunya, tapi beli Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran yang isinya ada 5. Pertama, tulisan Quran. Kedua, tajwid, merah, hijau, kuning, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ketiga, di dalamnya ada makna kosakata. Ya ayyuha, orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, as-siyam, puasa. 1, ada Quran. Kedua, tajwid. Ketiga, makna kosakata. Keempat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kelima, ada terjemah dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita pergi ke pasar pagi. Berarti besok pagi beli Al-Quran. Hadiah terbaik anak ulang tahun, hadiah pernikahan, Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati tunai. Jangan sampai. Mudah-mudahan Al-Qurannya dibaca insya Allah. Amin. Bagi yang sudah beli Al-Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum punya Al-Quran di rumah yang isinya 5 tadi, berapa harganya itu? 150.000. Ada yang 100.000. Ini ujung-ujungnya Ustaz Somad nampaknya jualan Quran ini. Enggak, saya tidak ada bawa Quran. Saya hanya ingin menyampaikan, saya waktu kecil dulu pindah dari alif-alif
Alif dia TA, alif di bawah I, alif depan U. Yang hafal berarti udah tua. Karena anak sekarang bacanya tidak begitu. A, bataba, tatata, sasasa, basaba. Nah, ketika saya selesai alif-alif, pindah ke baca Quran. Zaman saya kecil dulu susah mencari Al-Quran. Maka ketika almarhumah mak saya meninggal, saya telepon percetakan Syamil Al-Quran di Bandung. Assalamualaikum percetakan Syamil. Waalaikumsalam. Saya mau minta cetak Quran. Berapa biji Pak Ustadz? Saya mau cetak Quran 1000. Berapa biayanya? Gratis Pak Ustadz. Oh, kalau gratis saya minta 2000. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau gitu cetakkan 5000. Saya cetak Quran 5000. Saya tulis di sampulnya, wakaf untuk almarhumah mak saya Hajah Rohana, cetak 5000, bagikan ke masjid, surau, langgar, musola, pesantren, anak yatim, fakir miskin, kelompok-kelompok pengajian. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk orang tua kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sudah buat Al-Quran untuk almarhum? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum? Belum meninggal. Enggak apa-apa. Belikan Quran 5, 1 di surau, 1 di sekolah, 1 di kantor, 1 di rumah, 1 di panti asuhan. Jangan semuanya hadiah sampai kita nggak punya Quran di rumah. Ibu sudah beli semua, saya sudah bagi semua Pak Ustadz. Saya cetak 100, saya bagi semua. Yang di rumah nggak ada. Karena kita juga perlu membaca Al-Quran. Baca Quran tidak pakai Quran, bahasa Arabnya mustahil. Sekarang Pak Ustadz kami malu bawa Quran, nenteng Quran, bawa Quran payah Pak Ustadz. Mudah, yang nggak mau bawa Quran tinggal buka Play Store. Ada Play Store? Nah, hilang pula Play Store. Nah, tulis setelah dapat Play Store, tulis di situ QARAA. Apa bacaannya? Qara'a. Itu aplikasi punya sahabat kita pengusaha muslim. Hasilnya untuk infak, wakaf, zakat, sedekah, bagus. Download aplikasi Qara'a, bisa belajar baca Quran dengan baik. Inilah tahap yang pertama, membeli Al-Quran. Naik ke langkah berikutnya, yang di ruang tamu tulis kaligrafi Al-Quran cantik. Di masjid buat kaligrafi Al-Quran bagus. Di baju tulis Al-Quran, jangan ditulis di baju Al-Quran Yasin wal Qur'anil Hakim. Masuk ke toilet, ke WC, tak bisa. Maka jangan tulis Al-Quran. Tulis Al-Quran di sajadah, jangan. Kenapa? Tapak kaki menginjak. Tapi buatlah Al-Quran yang cantik-cantik, yang indah-indah. Mudah-mudahan ketika di ruang tamu ada kaligrafi Al-Quran, masuk tamu melihat, Masya Allah, cantiknya kaligrafi. Kamu bisa baca? Enggak. Cantiknya kaligrafi, Masya Allah. Jangan sampai di ruang tamu kita dipajang foto nikah istri walau belum pakai jilbab dulu. Pas tengok, Masya Allah, cantiknya bini kau dulu. Kalau bisa foto yang ada di ruang tamu itu cukuplah untuk kita dan istri berdua di kamar. Betul Ibu? Tuh, ibunya udah setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok dinding ruang tamu, ingat Al-Quran. Di mobil ada tulisan kaligrafi, Masya Allah, ini mobil cantik. Di depannya ada di bawah kaca tasbih dan ayat Al-Quran. Mobilnya baca Quran, mobilnya bertasbih. Yang punya mobil nggak baca Quran. Mudah-mudahan semuanya mengingatkan kita pada Al-Quran.
Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itulah enaknya kalau kita baca doa ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal tadi yang dibaca Ustaz Somad? Terus kenapa macam hafal? Itu namanya lip sync. Masya Allah. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang belum hafal segera hafal. Karena di dalam Allahumma arhamna tadi ada 10 doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berapa doa semuanya? 10 doa. Mana tahu ibu bapak wirid yasin, tiba-tiba petugas pembaca doa enggak datang. Jangan cemas, jangan lari malam, langsung baca. Kepada ibu bapak yang bisa baca doa, silakan baca langsung. Mari kita baca bersama-sama Allah, karena kalau tak sama-sama lupa. Allahumma arhamna bil Quran. Selesai itu selamatlah kita. Saya nggak nyangka kau hafal tadi. Aku kalau sendiri memang nggak hafal, tapi kalau berjamaah hafal. Insya Allah. Itu yang pertama. Tadi janji Ustaz Somad cinta kepada Quran itu berapa? 5. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Di kamar saya tidak pernah Quran berhenti non-stop, pagi, petang, siang, malam. Kalau bahasa kampung kami 24 hours. 24 jam nggak pernah non-stop berhenti. Siapa yang ngaji Pak Ustadz? MP3. Bisa melalui YouTube, tapi YouTube Pak Ustadz paketnya habis. Beli speaker Al-Quran. Ini nampaknya Ustadz Somad jual speaker pula. Saya tidak jual speaker Quran. Silakan cari di toko, di mall. Tanya sama Ustadz Kemas Ali, kecil speaker Quran 100, 200, 300, 400, 500 ribu, tinggal colokkan ke listrik, pilih surat Al-Baqarah. Kalau baru pindah rumah, bagus dengarkan surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Kenapa? Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan-setannya sudah lari. Tapi Pak Ustadz sampai sekarang setannya belum lari. Insya Allah lari. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Tidak bisa kita baca Quran langsung. Beli Quran, baca sendiri. Alama. Karena nggak pernah mendengar orang baca Quran. Di situ tulisannya alama, padahal bacaannya Alif Lam Mim. Nabi Muhammad bisa baca Quran? Tidak. Lalu kenapa Nabi Muhammad hafal Quran? Mendengar. Bapak pernah menghafal Al-Fatihah? Tidak.
Ibu pernah menghafal Qul Huwallah? Tidak. Kenapa kita tidak pernah menghafal tapi bisa ingat? Karena mendengar. Wadduha, alam nasrah, wattini, alhaqumut takasur, wal asri, inna a'tainakal kausar, al falak, annas. Kita nggak pernah menghafal tapi kita hafal. Kenapa? Karena imam di masjid kita ayatnya itu terus. Betul? Dengar sekali, dengar 2 kali, dengar 3 kali. Itulah pentingnya mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Macam masyarakat Gelombang tadi, waktu Quran dibacakan semuanya diam. Kenapa diam? Tertidur. Wa ansitu, diam. Karena ada kadang orang, ada qori baca Quran, dia ketawa. Saya sangka kena ruqyah jinnya keluar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jadi di rumah Ustadz tak pernah Quran berhenti, tak pernah. Jangan terlalu kuat. Karena kalau suaranya terlalu kuat, payah kita cerita sama istri kita. Apa? Jangan pula terlalu pelan sampai kita tak dengar surat apa yang dibaca. Tapi carilah yang pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Ibu, mohon maaf, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Bapak, saya boleh tanya, Pak? Jangan sakit hati ya. Yang sudah punya speaker Quran angkat tangan. Alhamdulillah. Insya Allah selesai ini beli speaker Quran supaya didengarkan Quran. Yang hamil jangan angkat tangan. Bagus mendengarkan Al-Quran. Ketika ibu hamil mendengarkan Quran, ibunya tenang, anaknya tenang. Ibu hamil jangan dibentak-bentak ya Pak. Ibu hamil dibahagiakan hatinya. Kalau bisa cairkan sekarang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga tenang. Itu maka Kiai, Pak Kiai, Tuan Guru, ini istri saya hamil. Suruh dengarkan bacaan Quran, suruh baca Quran supaya hatinya tenang. Kata dokter, kalau perempuan stres, anaknya juga di dalam kecerdasan otaknya, psikologisnya terganggu. Tapi kalau dia baca Quran, dia tenang. Saya, Pak Ustadz, kalau dengar baca Quran itu kok ngantuk ya Pak Ustadz? Itu tanda hatinya tenang. Bisa orang tidur kalau hatinya nggak tenang? Nggak bisa. Berarti kalau ada orang tidur itu berarti hatinya tuh ngaku. Nah, katanya kalau ada jamaah yang tertidur waktu Ustadz Somad ceramah, pernah Ustadz Somad marah-marah? Nggak pernah. Belum pernah saya selama ceramah marah. Itu kenapa jamaah tertidur? Nggak pernah. Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti isi ceramah sudah masuk ke dalam lubuk hati. Makin dalam ke dalam hati, makin kuat suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Maka ketika kita mendengarkan Quran, masuk ke telinga, masuk ke jantung, darah jantung naik ke otak, hatinya tenang, otaknya tenang, telinganya tenang. Ibu hamil mendengarkan Kiai Meracun, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Itu lagu setan semua. Mudah-mudahan hijrah kita di Ramadan, di luar Ramadan menjadi lebih baik insya Allah. Nah, semua
Semut pun itu tandanya saya manis. Masya Allah. Tadi Ustadz bilang katanya Ustadz Somad itu aslinya lebih ganteng dari yang di TV. Kalau Tuhan menangkap banteng, jangan ditangkap di pagi buta. Kalau ada yang bilang Ustadz Somad ganteng, segeralah periksa mata. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena kalau diperiksa, pas tengok lagi, pasti bukan ganteng, lebih ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah kita membeli Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ibu, di Gelombang ini ada grup wirid Yasin. Bapak punya grup wirid Yasin. Biasanya ibu-ibu petang Jumat, bapak-bapak malam Jumat biasanya. Pindah dulu waktu saya kecil begitu, ada tahtim, ada tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu tanda ada yasinan. Kalau di tempat yang udah nggak ada, pas dibaca gitu orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjutkan ibu yasinannya, lanjutkan bapak. Yang belum bisa baca yasin, dengar aja dulu. Pas dikasih surat yasin jangan ditolak, ketahuan kali nggak bisa baca. Ambil aja, pura gerak-gerakkan aja dulu. Yang penting telinga mendengar. Berawal dari mendengar, lama-lama jadi hafal. Kalau rame-rame. Kalau pas sendirian hafalannya hilang juga. Dari mendengar itulah kita menjadi suka dan menjadi cinta. Iklan-iklan di TV itu, kalau pertama kali kita tonton, kita dengar aneh, asing, nggak suka. Tapi lama-lama menjadi suka karena sering ditengok, sering didengar, sering ditengok, sering didengar, lama-lama jadi suka. Macam ibu waktu pertama nikah paksa sama bapak dulu. Saya pertama benci kali nengok suami itu Pak Ustaz. Sekarang lebih benci. Sekarang sudah cinta Pak Ustaz. Lama-lama berproses, akhirnya masuk ke telinga, masuk ke hati, masuk ke otak, mendarah daging. Maka proses yang kedua mendengar. Punya handphone, punya earphone, pasangkan, pergi ke kantor, pergi ke pasar, menjaga toko, dengarkan yang baik-baik. Adapun lagu-lagu metal, dangdut, R&B, lagu musik, disco, segala macam, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita nanti sakaratul. Waktu kita sendirian di ruang ICU, di rumah sakit, mau mati, demam panas, di saat tak ada kawan sahabat, suara Quran itu yang akan terngiang di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Betapa indahnya mati dalam keadaan husnul. Bayangkan orang yang nggak pernah mendengarkan bacaan Quran, di saat terbujur kaku di ruang ICU, suara apa yang terdengar? Mati. Mau mati mendengarkan kuntilanak? Mudah-mudahan semua kita dimati husnul khatimah. Saya tak ada niat jahat sama ibu, saya tak ada niat jahat sama bapak. Kita tak tahu entah kapan kita mati. Betul? Yang tua jangan putus asa. Kenapa? Banyak orang tua tak mati-mati.
Yang muda jangan bangga keluar dari rumah sakit, medical check up, sehat walafiat, mati. Habis jogging, mati. Habis makan lontong, mati. 2 kali kunyah, tersangkut leher, mati. Ini kadang kalau udah cerita mati, banyak yang tua jadi takut, stres, depresi. Jangan. Malaikat maut kalau datang dia nggak pernah nanya akte kelahiran, tanggal berapa lahirnya, nggak ada. Asal udah sampai, sentapkannya, mati langsung. Semoga kita semuanya husnul khatimah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini jamaah ini sedang puasa kan? Seperti nggak puasa saya lihat. Ustaz jangan suuzon Pak Ustaz. Jangan-jangan Ustaz Somad yang nggak puasa. Saya boleh nggak puasa. Saya kan musafir. Saya masih puasa. Mudah-mudahan sama-sama kita sampai nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Sampai apa Pak Ustaz? Sampai ke surga bersama kamu. Yang pertama beli Quran, yang kedua dengar-dengar dulu bacaannya, yang ketiga belajar. Jangan lupa belajar. Saya dimasukkan emak saya ke rumah mengaji Quran. Nama guru mengajinya Tok Abdul Rahim, sudah meninggal. Di mana-mana saya pengajian ceramah tabligh akbar, pahalanya mengalir ke guru ngaji saya. Diserahkan emak saya, Tok Abdul Rahim, ini nama anakku Abdul Somad. Dikasih 1 karung beras. Guru mengaji dulu dikasih beras, dikasih minyak lampu, PLN belum masuk kampung, dikasih rotan ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anakku ini jahat, pukul dia. Alhamdulillah Abdul Somad ini dari kecil memang baik. Orang baik nggak ngaku Pak Ustadz. Lalu kemudian saya pun mengajilah ke guru. Telah pakai alif-alif tadi, namanya Qaidah Baghdadiyah. Jam 6 sore sudah bawa alif-alif, bawa kain sarung, diletakkan di tengkok, pergi mengaji. Balik mengaji, ngajinya nggak dapat, lubang hidung hitam kayak lampu teflon. Anak sekarang sudah tidak mengalami itu lagi. Jangan sampai anak kita tidak punya kenangan membaca Al-Quran. Mak saya menyerahkan saya ke Atuk Abdul Rahim. Setelah itu diserahkan lagi namanya ke Pak Ustadz Husni Tamrin. Setelah itu disuruh mengaji kepada Syekh Muhammad Ali. Setelah itu disuruh mengaji kepada Ustadz Armawi Abdul Rahman. Setelah itu disuruh lagi ngaji kepada Syekh Azra'i Abdul Ra'uf. Saya khatam pertama kali ke almarhumah emak saya. Emak saya guru mengaji di rumah. Anak-anak tetangga jiran semua datang mengaji ke rumah. Itulah yang saya teruskan sekarang, ada di Ma'had Az-Zahra, khusus anak-anak mengaji untuk melanjutkan yang dibuat almarhumah emak saya dulu. Mudah-mudahan pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Silakan anak-anak semua datang ngaji baca Quran. Boleh TK, SD, SMP, dari maghrib ke isya, bapak ibu tinggal datang, gratis, free, nggak ada iuran. Gunanya untuk apa? Hadiahkan pahalanya. Maka bapak ibu yang diberikan Allah kelimpahan rezeki, ini nampaknya orang Gelombang ini kaya-kaya. Yang nggak mengaminkan kaya juga. Dia aminnya dalam hati. Kau tadi waktu Somad bilang orang Gelombang kaya, kok kan bilang amin? Aku udah kaya kali. Jadi aminnya di dalam. Mudah-mudahan rezekinya berkah insyaallah. Syukur-syukur dibuatkan rumah Quran. Rumah Quran. Anak-anak dari asar sampai ke maghrib datang nyetorkan hafalan Quran. Dari maghrib ke isya ngaji Al-Quran. Ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat. Bagus apa tak bagus? Bagus. Kerjasama dengan Bapak Babinsa sama Bapak Polisi Babin Kamtipmas. Karena kalau kita yang nyuruh payah, apalagi kalau ibu nyuruh bapak, oh payah. Betul kan Bu? Nah, tapi kalau kerjasama sama Bapak Babinsa, cabutnya besok. Ngaji.
Apa guna pistol itu kalau nggak pernah dipakai? Betul. Pistol besi nggak pernah dipakai. Mumpung masih ada seragam, mumpung masih ada pistol, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti ceramah udah 30 menit. Tadi kan saya mulai jam 5 kurang 15, sekarang 5 lewat 15. Jadi saya ini walaupun nggak ngelihat jam, saya udah tahu bahwa saya udah berdiri setengah jam. Itu kalau saya takbir begitu, dari bunyi takbirnya tadi, dari bunyi kuatnya Allah Akbarnya itu, kalau saya lihat itu tahan kira-kira 1 jam lagi lah. Bapak tahan? Ibu sanggup? Aku tak tahan. Saya tadi habis makan sahur, sholat subuh, langsung ke airport. Dari airport Pekanbaru ke Batam, dari Batam langsung ke Palembang, dari Palembang langsung ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna, pimpinan Kiai Haji Kemas Muhammad Ali. Ustadz Kemas Ali ini sahabat kami, beliau alumni Pondok Pesantren Wali Songo, Jawa Timur, Ngabar, dekat dari Ponorogo, Gontor. Beliau tamat pesantren, kuliah, ustadz, terkenal, masyhur, tapi dia tidak ingin hanya masyhur di langit, dia ingin juga membumi. Maka dia bangun Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al Asmaul Husna. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tadi saya tidur istirahat 1 jam, dibangunkan Ustadz Kemas Ali. Bangun, bangun, bangun. Saya sangka sudah maghrib, rupanya belum. Kemana kita? Langsung kita ke halaman Koramil. Masya Allah, kalau Tuan pergi ke Makkah jangan bawa ibu hamil. Sudah lama saya tausiah, baru ini di halaman Koramil. Keluar beritanya, polisi menyerang kantor Koramil. Maksudnya Pak Ustadz, yang jadi qori baca Qur'annya polisi. Tunggu sebelum tepuk tangan dilanjutkan. Itu tadi memang betul polisi asli, bukan pemain naturalisasi, bukan qori yang dijahitkan baju polisi, bukan. Ini untuk lebih meyakinkan. Pulang ibu nanti ke rumah, ibu-ibu BKMT yang pakai biru ini, badan kontak majelis taklim, ibu-ibu yang hijau pucuk pisang, Masya Allah. Pulang sampai ke rumah ditanya sama bapak, gimana tadi? Ah, Ustaz Somad tuh biasa aja. Terus yang luar biasa, qorinya Pak, polisi Pak, yang biasa menilang kau di jalan itu Pak. Rupanya baca Qur'annya Pak luar biasa. Polisi aja baca Qur'annya mantap Pak. Kau baru jadi security. Mohon maaf Pak security. Jangan, ada orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah, hai abang Satpol PP, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan ke depan polisi hafal Quran, amin. Tentara hafal Quran, amin. Panglima hafal Quran, amin. Kalau sudah generasi ini Qurani, maka insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Tapi jangan sangka mentang-mentang Pak polisi hafal Quran bisa kalian rayu nanti pas razia. Prit. Nah, tengok Pak polisi. Mana SNK BPKB? Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa kata Pak polisi? Quran tetap Quran, tilang tetap tilang. Saudara yang dimuliakan Allah, saya sebagai ustadz menengok berseragam polisi baca Quran, qori suaranya, makharijul hurufnya, saya dari lubuk hati paling dalam mengatakan, ini sedang puasa, saya bangga menengok polisi jadi kaum. Ibu bangga, bapak bangga, Pak kameramen ada direkam tadi, ada direkam. Tolong kasihkan ke panitia, kita mau upload ke channel Ustadz Abdul Somad Official.
Supaya nanti tinggal cari di Google, supaya untuk ngasih motivasi ke anak yang malas baca Quran. Dulu kita kan waktu kecil kan gitu, cepat tidur, nanti tangkap polisi. Nanti anak juga gitu, baca Quran, ngaji. Tengok nih Pak polisi, ngaji. Setuju tak setuju? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi belajar. Yang pertama beli Quran, yang kedua mendengar, yang ketiga belajar. Non mati berjumpa dengan qab min qab qalqalah qab likum la'allakum tattaqun. Qul di dalam dia Qul huwallah. Kalau pakai qaf, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, pakai qaf, Qul. Tapi kalau pakai kaf, Qul huwallah, makanlah Allah itu. Tengok, suruhnya pula makan Tuhan itu. Maka kita betulkan bacaan Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa baca Quran dilaknat Quran? Karena bacaannya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena pernah baca daripada tak pernah salah karena tak pernah baca. Bapak bertanggung jawab terhadap bacaan Quran istri, bertanggung jawab terhadap bacaan Quran anak. Ingatkah Bapak kapan terakhir kali mengajarkan anak baca Quran? Jangan jawab aja dari lubuk hati yang paling dalam. La za ja lo, ada 4. La za ja lo. Sa pun begitu juga. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Itu tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada dalam bahasa kita. Bahasa kita ini mau sa, mau sya, mau so sama. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Bukan berarti mentang-mentang udah belajar ngaji semua jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Abdul Somad. Ada sa, ada sa, ada sya, ada so, ada ha, ada ha. Bismillahi, diletakkan telunjuk di dada bergetar. Tapi kalau ha tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belajar tahsin jangan bulan puasa. 2 gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu pingsan. Apa tadi Ustaz? Ha. Apa tadi? Makanya tadarusnya malam. Membaca Al-Quran, belajar ke guru. Jangan malu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Itu pendidikan barat, pendidikan Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan malu, jangan kecil hati. Saya ketemu dengan Bapak Direktur di Jakarta, pejabat, pulang haji umur 60 tahun, baru belajar Al-Quran. Jangan malu Bu, jangan malu Pak. Walaupun kalau udah agak tua memang terkendala beberapa huruf. Huruf za, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Za. Permisi Pak Ustadz, kemana? Gigi tinggal di rumah. Ustadz Somad, janganlah ngomong begitu, sakit hati kami Pak Ustadz. Kunci mendengar pengajian ceramah Ustadz Somad kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Takut semua orang ini mati. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah
wallahu wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Belajar yang pertama dipelajari adalah Al-Fatihah. La sholata, tak sah sholat. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya apa pula betul? Kalau fatihahnya tak betul, maka sholatnya batal. Makanya betulkan al-fatihah. Imam bertanggung jawab. Al-imamu junnah. Imam bertanggung jawab terhadap bacaan-bacaan makmum. Makanya imam itu mesti lulus fit and proper test. Makmum ini kan ngikut imam semua, betul kan Pak? Coba kita perhatikan. Sekarang imamnya imam slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Betul tak kalau makmum tuh ngikut imam? Kalau imamnya masuk surga, makmumnya? Kalau imamnya masuk neraka? Kalau imamnya ruku, kita ikut ruku. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Kalau imamnya kentut, batal, ganti imam yang baru. Betul? Kalau bisa batal pas lagi berdiri, jangan pas lagi sujud. Saudara King dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya imam. Gimana kami mendidik anak kami Pak Ustadz? Bapak mesti manggil anak pulang dari masjid, panggil istri. Anak pertama, sini. Sudah juz berapa? Juz 5 ya, baca. Anak nomor 2, sudah berapa? Sudah 6. Yang nomor 2 pula 6. Iqra 6, ayo baca. Istri sini, sudah juz berapa? Masih Yasin bang. Apa nih dari sebelum nikah Yasin, sekarang Yasin. Persiapan untuk jenazah abang. Yalah nggak apa-apa. Dah selesai anak ngaji, anak nomor 2 ngaji, istri ngaji. Shadaqallahul azim. Abang nggak ngaji? Kita mesti cepat tidur, nanti terlambat bangun sahur. Begitu caranya Pak kalau belum pandai ngaji. Walaupun Bapak belum pandai ngaji, tapi Bapak ada niat belajar ngaji, anak istri Bapak dalam tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kalian akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Pertama, beli Quran. Kedua, dengar. Ketiga, belajar. Yang keempat, mulai praktek membaca. Tarik nafas. Tak boleh mencuri nafas di tengah. Tarik nafas. Tahan di perut. Tak boleh membaca Quran mencuri nafas. Maka orang yang membaca Quran menghilangkan stres, menghilangkan depresi, menghilangkan anxiety. Kenapa? Karena dalam baca Quran ada pengaturan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada waqafnya,
ada ibtida'nya. Kalau tidak pernah dicoba, ada orang baca Quran ini tak berbunyi, itu bukan baca Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Baca Quran itu pakai suara, didengar. Saya kalau baca Quran nggak pernah salah. Kenapa? Yang mendengar saya sendiri. Coba kalau didengarkan orang lain. Makanya kita perlu mendengarkan bacaan Quran kita ke orang lain mendengarkannya bacaan kepada kita, namanya tadarus. Satu orang tadrus, satu orang baca Quran tadrus, dua orang, satu baca satu dengar, satu baca satu dengar, tadarus. Tadarasa ya tadarasu, tadarusan. Bapak ada tadarus, ibu ada tadarus. Habis sholat tarawih witir, habis sholat witir jangan pulang ke rumah, tadarus. Jangan rame-rame, 10 orang aja, kita 10 pak. Mohon maaf ya adik-adik di belakang, ini tadarus yang di depan ini namanya tadarus VVIP, very very important person. Nanti di sana buat 10, 10, 10, 10, 10. Nah, 10. Kenapa 10? Satu juz 10 lembar. Satu orang satu lembar, berarti satu malam dapat satu juz. Nanti malam 27 malam khataman, bawa pulut kuning dengan ayam panggang. Yummy. Insya Allah malam 27 kita khatam. Ambulan lewat. Dulu kalau terdengar suara begitu di jalan, itu berarti 2, orang sakit, orang meninggal. Sekarang kalau terdengar suara begitu, 3, orang sakit, orang meninggal, Ustaz Somad. Nah, kita 10 orang baca. Ya, siapa duluan? Ustaz Somad dulu baca. Silakan Ustaz Somad. Alif Lam Mim. Salah tuh Ustaz Somad. Kurang lama tuh, kurang dengung Ustaz. Alif Lam Mim. Ya, terus jalikal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina 3 kali tegur emosi Ustaz Somad. Berani kalian negur saya? Nggak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, di Sudan S3, sekolah saya di Arab. Kenapa berani kalian negur saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi. Ngaji itu bukan mau menunjukkan kehebatan. Tadarus itu mau melihat kelemahan. Walaupun nanti grup tadarusnya ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Kalau salah, Bapak berani negur? Takut orang. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Jangan segan kasih tahu, mohon maaf Pak Babinsa, itu salah Pak. Apa kata dia? Karena kalau kita biarkan dia terus dalam kesalahan, berarti kita membiarkan orang makin dalam lubang neraka. Betul? Apalagi kalau Ustadz Kori polisi kita tadi, oh dia makin bisa. Saya yakin satu grup tadarus dia itu nggak ada yang salah satupun. Nah, diginikannya besok ngaji kalian ngaji. Macam-macam kucubit ginjal kalian. Selagi masih ada pistol, selagi masih ada seragam, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Jangan tunggu. Jangan nanti setelah pistol ditarik negara, baju seragam sudah tak ada, barulah datang ke masjid. Barulah datang ke masjid mau tadarus. Tinggal pistol air.
Itu pun kadang-kadang lancar, kadang-kadang mati. Makanya saya yang ketawanya nyusul ini loading. Memang kalau lapar tuh kurang konsen memang. Kita udah lewat baru dia baru tuh. Makanya saya semangat kali ini tausiah di Gelombang ini. Kenapa? Karena ini di markasnya Koramil Kelurahan Gelombang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita baca, tapi aku tidak lancar baca Quran Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10. Yasin berapa? 20. Hamim berapa? 20. Alif lam mim berapa? 30. Maka yang nggak lancar jangan kecil hati. Saya nggak lancar Pak Ustadz. Justru makin nggak lancar hurufnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Coba kalau nggak lancar. Alam nashrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Namanya juga proses. Ibu bapak bawa mobil. Ini mobil baru, mau siap-siap Idul Fitri. Amin. Baru bayar DP. Baru belajar di Ramadan. Sampai lampu merah Gelombang. Sampai di lampu merah, lampunya sudah hijau. Mobilnya maju enggak, mundur enggak, kanan enggak, kiri enggak, berhenti. Kira-kira kita marah enggak sama mobil? Kita enggak marah. Kenapa enggak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar kita enggak boleh. Kira-kira ditangkap polisi enggak? Enggak ditangkap. Kenapa? Karena masih belajar. Tapi sesudah keluar SIM, prit. Maka kalau mau ibu, bapak supaya enggak ditegur waktu tadarus, tulis di sini belajar. Namanya kita sedang proses belajar. Orang belajar itu lucu loh Bu. Anak kecil jalan-jalan jatuh. Apa kata? Lucunya. Coba kalau emaknya jatuh. Apa kata bapaknya? Mana mata kau tadi? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Beli Quran, dengar cara baca, belajar ke ustadz, ke guru, masuk pesantren, buat grup-grup ngaji tahsin, lalu kemudian mulai belajar membaca, buat acara khataman, pakai balai telur ayam, masak bubur, macam-macam terserah. Nanti kita buat acara khataman tahsin Quran di Kelurahan Gelombang bersama Ustadz Somad, insyaallah. Amin. Panitianya udah siap, ini juga jangan dibubarkan dulu. Berikutnya yang terakhir, yang ke-5, mengamalkan isinya. Allahu la ilaha illa huwal la ilaha. Amalkan isinya. Jangan lagi minta ke dukun, setan, nyiblorong, sundel bolong, mak mampir, suster ngesot. Iyyaka na'budu. Ini sekarang banyak orang baca Quran hebat, tapi iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Cinta ditolak. Tuh banyak yang ngaku. Ibu kenapa mau dulu sama bapak? Enggak tahu lah Pak Ustadz, kayaknya aku di peletnya nih Pak Ustadz. Terus sekarang masa pelet nggak hilang-hilang, anak sudah 5? Itu bukan pelet, itu namanya jatuh cinta pada tatapan yang pertama. Tapi dia bukan tipe saya Pak Ustadz. Saya maunya suami saya itu yang ganteng, yang putih, matanya biru, rambutnya merah macam rambut jagung. Syukur Allah kasih yang hitam manis. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam lututnya bekudis. Betul Pak Ustadz.
Untunglah suami saya itu hitam manis. Coba kalau dapat saya suami yang putih, rambutnya merah, matanya biru, pasti saya nggak akan pernah tenang di rumah Pak Ustadz. Takut kehilangan. Tapi dengan abang nih Pak Ustadz nggak pernah khawatir. Mau hilang-hilang lah. Betul Bu? Betul pula kata mereka. Ibu, memang kadang kejujuran ini menyakitkan ya. Apalah salahnya waktu ku bilang betul tadi ibu pura-pura diam. Jaga juga perasaan mereka. Nggak apa-apa Pak Ustadz, udah selalu mereka dengar. Sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam, ibu sayang sama bapak. Semuanya masuk Quran berkat dapat syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Ibu insyaallah dapat syafaat Al-Quran, amin. Bapak insyaallah dapat syafaat Al-Quran, amin. Pak polisi kita yang qori tadi insyaallah dapat syafaat Al-Quran, amin. Ustadz Somad insyaallah dapat syafaat Al-Quran. Ini ada pertanyaan yang kalau ibu jawab mungkin akan menyakitkan hati bapak. Tapi saya tak ada niat untuk mengadu domba, hanya menyadarkan diri. Kalau bapak meninggal, ibu ikut apa enggak? Saya tahu Pak, itu menyakitkan. Karena saya pun sebagai seorang suami mendengar istri bilang tidak itu. Tapi menyadarkan kita, istri tinggal, rumah tinggal, kantor tinggal, seragam tinggal, pistol tinggal, pisau tinggal, tapi Al-Quran ikut bersama kita. Al-Quran lah yang akan menolong di alam kubur, menjawab pertanyaan malaikat bongkar nakir. Al-Quran akan menolong, menaungi ketika berada di padang mahsyar. Al-Quran menolong saat meniti titian siratal mustaqim. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, mengamalkan isinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang dapat syafaat itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.